Nah, jadi yang pertama adalah latar belakang masalah. Pada bulan Juni 2020, pelajaran biologi di sekolah sedang mempelajari mengenai bab pertumbuhan dan perkembangan. Di dalamnya terdapat subbab mengenai fitohormon atau hormon-hormon pada tanaman. Sebelum itu, ada peristiwa yang dulunya sering kita anggap biasa. Namun ternyata peristiwa itu berhubungan dengan bab yang sedang kami pelajari. Peristiwa itu ialah tumbuhnya tanaman yang berada di tempat gelap akan lebih tinggi daripada tumbuhnya tanaman yang diletakkan di bawah sinar matahari. Yang menjadi fokus adalah tinggi tanaman. Kami pun bertanya-tanya, bagaimana peristiwa ini bisa dijelaskan dengan ilmiah. Maka dari itu kami mengadakan penelitian ini untuk memenuhi keingintahuan kami mengenai fenomena tersebut, serta juga membuktikan apakah fenomena itu bisa terjadi dan bagaimana bab pertumbuhan dan perkembangan bisa menjelaskan itu semua. Kami menggunakan biji kacang hijau sebagai objek penelitian. Tujuan praktikum mengamati secara langsung bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan memengaruhi tinggi dari tanaman kacang hijau yang diletakkan di dalam dan di luar rumah. Mengetahui perbedaan tinggi pertumbuhan antara biji kacang hijau yang ditanam di dalam rumah dan di luar rumah. Mengetahui pengaruh hormon auksin dalam pertumbuhan dan mengetahui pengaruh lain untuk pertumbuhan dalam praktikum yang kami lakukan. Alat dan bahannya yang pertama, siapkan 4 buah gelas, 8 lembar kapas, spidol, air, dan juga kacang hijaunya. Selanjutnya kita namakan gelasnya, 2 untuk di luar rumah, 2 untuk di dalam rumah agar tidak tertukar. Lalu kita pasangkan kapas masing-masing 2 di setiap gelas. Setelah itu, kita tuangkan air secukupnya. Masing-masing gelas diberikan 5 biji kacang hijau. 2 akan kita letakkan di luar rumah agar terkena cahaya matahari. Dan 2-nya lagi kita letakkan di dalam rumah, tepatnya di tempat gelap. Saya meletakkannya di bawah kursi karena di sini gelap. Kami memulai praktikum pada tanggal 3 Agustus sampai 8 Agustus 2020. Perlakuan penyiraman adalah 2 kali setiap harinya, pagi dan sore. Air yang digunakan sebanyak 3 sendok makan. Kami menampilkan laporan pertumbuhan tanaman dalam sentimeter oleh perwakilan 1 gelas. Karena gelas yang lain pun datanya sudah diwakilkan oleh gelas yang kami tampilkan. Keduanya menunjukkan hasil pertumbuhan yang sama. Dalam 3 hari pertama, tanaman yang di tempat gelap dirasa agak lebih lama dalam melakukan imbibisi dibandingkan tanaman di tempat terang. Karena dalam imbibisi, selain membutuhkan air, juga membutuhkan cahaya. Pada hari keempat, tanaman di tempat gelap mulai tumbuh tinggi sekali mengalahkan yang ada di tempat terang. Di sini, hormon auksin bekerja signifikan karena tak terurai oleh cahaya matahari. Berbeda dengan tanaman di tempat terang yang sebagian hormon auksinnya terurai oleh cahaya sehingga tumbuhnya tidak sepanjang tanaman di tempat gelap. Dilanjut pada hari kelima, tanaman di tempat gelap semakin panjang sedangkan tanaman di tempat terang tidak terlalu signifikan kenaikan tingginya. Selain panjang yang dihasilkan, keduanya menunjukkan fisiologi yang berbeda. Tanaman di tempat terang lebih hijau karena cahaya matahari berfungsi pada pembentukan klorofil di daun. Sedangkan tanaman tempat gelap punya warna daun yang pucat sehingga tidak terkena cahaya langsung. Karena tidak terkena cahaya langsung. Pengaruh lain dari pertumbuhan ini adalah kualitas biji yang dipakai. Kami menggunakan biji kacang hijau yang sebelumnya telah diuji di dalam air dan tenggelam. Artinya kacang hijau bagus.
Cahaya memiliki pengaruh besar pada kedua tanaman dengan kondisi berbeda. Selain cahaya, hormon auksin juga menjadi fokus pengaruh di sini. Tanaman yang berada di tempat gelap punya tumbuh yang lebih panjang namun warna daunnya pucat. Tanaman yang berada di tempat terang punya tumbuh yang lebih pendek namun warna daunnya hijau segar.